Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang, dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 224, ayat 225, ayat 226 dan ayat 227 dengan tema mempermainkan sumpah, dengan subtema yaitu masalah sumpah. Jadi masalah sumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu bilagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ngazamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wala taj'aluna, lan ojo padha ndadekake sira kabeh Allah Gusti Allah Ta'ala urdatan ing dadi sasaran li aimanikum tumrape pira-pira sumpah ira kabeh anta baru ing yen to padha becik sira kabeh wa tataklan padha takwa sira kabeh wa tusliku padha damya sira kabeh benan nasin dalam antarane menungso. Wa ulau ta Gusti Allah Ta'ala iku sami undat kang midanget alimun tur ngudaneni. La yu'akhidukum ora nyiksa ing sira kabeh sapa Gusti Allah Ta'ala bila kuwi sebab lelahanan utawa orang jarak sumpah fi aimanikum ing dalam pira sumpah ira kabeh walakin yu'akhidukum lan tetapi nyiksa sapa Allah ing sira kabeh bima kasabah sebab oleh padha nglakoni apa kulubukum pira-pira ati ira kabeh. Wallahu utai Gusti Allah Ta'ala iku ghafurun zat kang akeh ngapurane halimun tur kang aris. Liladina iku liladina katui wong akeh yukluna kang padha sumpah sapa ladina min nisaihim saking pira-pira bojone aladina bojo wadone tarabusu arba'ati ashurin utawi nyrantakake 4 wulan. Fa in fa'u mongko lamun bali sapa ladina fa innallaha mongko satune Allah Ta'ala iku ghafurun zat kang akeh ngapurane rahimun tur akeh welase. Wa in ngasamut lan lamun naja sapa ladina atolaqa ing tolak cerai fa innallaha mongko satune Allah Ta'ala iku sami'un zat kang midanget ngalimun tur zat kang ngudaneni. Surah Al-Baqarah ayat 224, 225, 226 dan ayat 227 dengan tema mempermainkan sumpah dengan subtema yaitu masalah sumpah.
ayat 224 dan ayat 225 ini memperingatkan manusia, memperingatkan pada kita agar berhati-hati mempergunakan nama Allah dalam bersumpah. Jangan coba-coba berani bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk hal-hal yang tidak baik dan yang dilarang oleh agama. Sebab apa? Nama Allah sangat mulia dan harus diagungkan. Ini dicamkan ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa sebab turunnya ayat 224 ini ialah ketika Abu Bakar bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa Abu Bakar tidak akan membantu lagi seorang kerabatnya yang bernama Mistah, yang turut menyiarkan kabar bohong menjelek-jelekan nama Siti Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW. Riwayat yang menyemarkan nama baik Aisyah oleh orang-orang munafik disebut hadisul ifki, maksudnya kabar bohong. Orang-orang munafik suka gitu kok. Dalam ayat ini dilarang bersumpah untuk tidak berbuat baik atau tidak bertakwa atau tidak mengadakan islah atau perdamaian di antara manusia. Islah itu perdamaian. Kalau sumpah seperti itu sudah diucapkan, wajib dibatalkan, wajib dilanggar. Sebab sumpah tersebut tidak pada tempatnya. Tetapi sesudah sumpah itu kok dilanggar, harus ditebus dengan membayar kafarat. Kafaratnya apa? Yaitu kafaratnya memerdekakan seorang budak. Kalau tidak bisa, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak bisa, yaitu memberi pakaian kepada mereka orang miskin atau 10 orang miskin. Kalau nggak sanggup gimana? Berpuasa selama 3 hari. Allah selalu mendengar. Allah Maha mengetahui apa yang diucapkan dan yang dikerjakan oleh hambanya setiap orang. Ini kita ini terus diawasi Allah, didengar Allah. Bersumpah yang hanya ucapan lidah saja, ya, tanpa sungguh-sungguh, tidaklah akan dihukum Allah. Tapi sumpah yang keluar dari hati dan diucapkan oleh lidah akan dinilai sebagai sumpah. Hati-hati punya suami atau yang kita sebagai suami, jangan gampang-gampang mudah bersumpah, apalagi pada istri. Ayat 226 dan ayat 227. Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah, yaitu tidak akan mencampur istrinya. Contoh, demi Allah, aku tidak akan bersetubuh. Aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi. Nah, sama istrinya. Sumpah seperti itu disebut ilah. Ilah. Dalam hal ini, istri tentu akan tersiksa dan menderita. Mengapa? Karena tidak digauli, tidak pula dicerai, tidak dikasih uang, tidak dikasih kebutuhan. Kan membingungkan. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan zalim. Bila sudah dekat 4 bulan lamanya sesudah bersumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah ia akan kembali bergaul sebagai suami istri atau bercerai atau talak. Kalau suami mengambil keputusan kembali berbaik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik. Tetapi dia harus tetap membayar kafarat sumpah. Ya, paling tidak minimal puasa 3 hari. Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya, dan tidak boleh diulangi lagi sumpah-sumpah seperti itu. Tapi kalau suami bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik. Jangan sampai istri itu teraniaya, sebab Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kesimpulan, 1. Bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak akan berbuat yang baik tidak diperbolehkan. Orang yang mengucapkan sumpah seperti itu akan mendapat hukuman dari Allah. Hati-hati kita ini, jangan sok sumpah. 2. Bersumpah untuk tidak akan menggauli istri, masanya tidak boleh lebih dari 4 bulan.
Kalau sudah dekat 4 bulan, suami harus mengambil keputusan berbaik kembali atau cerai. Pilih salah satu. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran. Harus betul-betul kita harus mengikuti perintah Allah, memahami perintah Allah, dan mengamalkan perintah Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, jangan sampai terjadi tolak atau sumpah, jangan sampai terjadi keluarga yang berantakan. Jadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.